Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan masih mencintaimu, tapi orang tuanya sangat membencimu. Mantan bisa jadi jodohmu jika, jika kamu lakukan hal ini. Jadi, mantan masih mencintai kita. Kita bisa merasakan itu. Kita melihat berbagai tanda bahwa mantan masih mencintai kita dan setia kepada kita. Tanda yang paling jelas yang bisa kita lihat sampai hari ini, mantan tidak pernah jalan dengan orang lain. Mantan tidak pernah memposting siapapun sebagai calon pengganti kita. Bahkan mungkin temannya saja tidak pernah dia posting karena dia tahu persis kalau dia posting itu akan membuat kita terluka. Dan bisa saja karena kita merasa panas, merasa cemburu, itu akan menggerakkan kita untuk segera mencari pengganti dia juga. Dan itu sesuatu yang mantan tidak inginkan. Tetapi pada sisi yang lain, bagaimana mau kembali jika orang tuanya amat sangat membenci kita? Sebenarnya kalau mantan masih mencintai, walaupun orang tua dan keluarganya semuanya membenci kita, harapan untuk kembali bersama, peluang untuk bisa kembali bersama lagi itu amat sangat besar, Tetapi kita harus punya sesuatu untuk menundukkan, untuk menaklukkan kerasnya hati orang tua mantan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus memahami apa sih yang dimaui, diinginkan oleh orang tuanya mantan. Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, Dan jangan lupa subscribe itu gratis, Jadi kita harus tahu dulu nih, apa yang menyebabkan orang tuanya begitu tidak menyukai kita, begitu membenci kita. Dari hal-hal yang sifatnya kecil sampai hal-hal yang sangat besar. Kalau hal-hal yang sifatnya kecil, seperti misal orang tua mantan tidak menyukai penampilan kita. Mungkin kita gondrong begitu cara berpakaiannya tidak rapi menurut standar mereka. Itu kan hal-hal yang sebenarnya kecil. Jadi selama kita tahu itu dan kita bisa selaraskan apa yang diinginkan oleh orang tuanya itu, bisa kita ikuti, maka peluang hati orang tuanya terbuka kembali untuk kita itu sangat besar. Atau baru terbuka saat ini. Kalau terbuka kembali itu kan dulu pernah terbuka. Kalau sama sekali memang belum terbuka, artinya sekarang bisa kita buka tuh. Kalau bercerai, artinya dulu pernah jadi mantu. Artinya kalau sekarang bisa kita buka, hati mereka bisa terbuka kembali untuk kita. Jadi apa yang mereka inginkan itu bisa kita selaraskan. Kita bisa menyesuaikan diri, kita bisa beradaptasi. Maka itu akan membuka hati mereka. Yang menengah tuh, misal orang tuanya tidak menyukai pekerjaan kita. Ya kita cari
pekerjaan yang membuat mereka respect dengan kita. Nah, yang paling berat, ya, nah ini yang paling berat nih, yang tidak disukai orang tuanya dari kita. Apa itu? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe, sekali lagi, jangan lupa memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini ya. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung dan semoga ilmu yang kita share ini menjadi ilmu yang berkah, manfaat untuk Anda ya. Nah, jadi yang paling berat ya, tentu ketika orang tua mantan tidak menyukai kita karena kita tidak punya apa-apa. Mereka berpikir kita tidak akan pernah bisa membahagiakan mantan. Karena secara umum ya, orang tua itu memang yang ada di dalam benak dan pikirannya, bagaimana caranya agar anaknya ini bisa hidup enak. Dia tidak peduli lagi dengan cinta. Dia tidak peduli lagi dengan rasa kasih sayang. Tetapi bagi mereka, hidup enak itu adalah segalanya. Ya, butuh apa saja bisa dibeli, butuh apa saja sudah tersedia. Jadi selama kita belum memiliki apa yang mereka inginkan menurut standar mereka, mereka akan terus membenci kita. Ya, tetapi ketika kita punya tuh apa yang sangat mereka inginkan, karena menurut mereka kalau kita punya segalanya, maka anak mereka akan bahagia. Dan yang lebih penting lagi, mereka juga bahagia. Ya, jadi banyak tuh orang tua itu sebenarnya yang dia pikirkan bukan kebahagiaan anaknya juga ya, tetapi yang mereka pikirkan kebahagiaan diri mereka sendiri. Karena mereka berpikir anak ini adalah aset, ya, aset yang sangat berharga. Bagaimana caranya punya anak ini itu juga akan membuat hidup mereka menjadi enak, hidup mereka menjadi mulia. Maka selama mereka berpikir kita tidak punya apa-apa, mereka tidak akan pernah menyukai kita, dan mereka juga tidak akan pernah menerima kita. Ditambah lagi, mantan ini sudah biasa hidup enak, mantan ini tidak mandiri. Ya, semuanya masih bergantung kepada fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya. Apalagi sudah biasa hidup enak. Ini lagi cuaca panas begini, musim kemarau ya. Kalau rumah tidak ada AC-nya, aduh, ya, berkeringat setiap hari. Mantan tidak kuat tuh menjalani hidup yang seperti itu. Mantan maunya hidupnya yang enak, ya, pulang ke rumah semua ruangan ber-AC. Turun dari mobil, AC-nya kenceng, enak, dingin ya. Pulang ke rumah juga ber-AC, padahal AC kan mahal ya, bayar listriknya juga cukup mahal itu, ya. Nah, mantan tidak mandiri. Dia bekerja mungkin, tetapi pekerjaannya itu tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup dia sendiri. Dia tidak mandiri, dia sangat bergantung kepada fasilitas dari orang tuanya. Nah, jadi sulit bagi kita untuk bisa menaklukkan mantan, menarik mantan kembali kepada kita selama mantan ini tidak mandiri tadi, manja, ya, dan orang tuanya juga berpikirnya demikian. Karena orang tuanya kan cukup mengenali mantan. Ini apa kuat nih anaknya nanti kalau hidup dengan orang yang dia pikir tidak punya apa-apa. Dan apa juga manfaat untuk mereka jika punya menantu yang tidak punya apa-apa. Zaman sekarang calon mertua yang sangat idealis itu sudah amat sangat langka. Tidak apa-apa, ya. Mulai segala sesuatu dari nol.
nanti kita bantu, nanti kita support. Nah, itu sudah sangat langka tuh menemukan calon mertua yang demikian ya. Umumnya calon mertua itu pengen calon mantunya itu sudah jadi ya. Jadi begitu menikah itu apapun yang mereka minta bisa dibelikan, bisa diadakan. Nah, jadi ketika calon mertua atau orang tuanya mantan, atau kalau sudah jadi mertua berpisah namanya mantan mertua, membenci kita, menaklukkannya caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menyelaraskan, menyesuaikan, beradaptasi dengan segala yang mereka inginkan. Kalau kita bisa memenuhi segala yang mereka inginkan, ya maka mertua, calon mertua, atau mantan mertua, itu yang justru akan jatuh cinta dan minta kita untuk segera bersama dengan mantan. Nah, karena itu, sekali lagi kuncinya, ya daripada kita berlarut-larut memikirkan mantan dan membuat kita menjadi tidak produktif, tidak manfaat, tidak menghasilkan apapun. Energi, kesedihan, kegundahan kita itu harus kita salurkan. Untuk apa? Untuk bekerja sekeras-kerasnya. Karena sekarang kita tahu persis bagaimana cara menaklukkan mereka. Dan rumusnya tetap sama. Siapapun yang mau bekerja keras, maka peluangnya menjadi orang yang kaya, yang sukses, itu amat sangat besar. Karena rezeki yang didapatkan seseorang itu sangat bergantung kepada usaha seseorang. Insya Allah, orang yang bekerja 10 jam sehari, rezekinya akan lebih banyak daripada orang yang bekerjanya 3 jam sehari, apalagi jika dibandingkan dengan orang yang tidak mau bekerja. Kerja keras, itu kuncinya. Semakin banyak kita bekerja, semakin banyak pula rezeki yang akan kita peroleh, yang akan kita dapatkan. Maka di dalam surat An-Najm ayat ke-39, kita diajarkan wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.